Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang sistem pernapasan hewan invertebrata. Mata kuliah Fisiologi Hewan, kelas X5B Pendidikan Biologi. Dosen pembimbing Ibu Ida Isnaningrum MPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu Bagus Pujokusumo, NPM 201941500149. Clara Sepriliani, NPM 201941500160. Vita Fatiyah, NPM 201941500124. Indah Sugiyarti, NPM 201941500177. Ivana Rofida, NPM 201941500081. Jalaluddin, NPM 201941500169. Mia Rahmania, NPM 201941500120. Pinkan Agustin, NPM 201941500085. Randi Azi Bahidillah, NPM 201941500083. Rosdita Wulantari, NPM 201941500118. Saya sendiri, Siti Julaiha, NPM 201941500144. Sebelum kita masuk ke pembahasan sistem pernapasan pada hewan invertebrata, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa itu hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu in yang artinya tanpa dan vertebrae yang artinya bertulang belakang. Pada umumnya, hewan ini memiliki struktur morfologi, sistem pernafasan, dan sistem peredaran darah yang lebih sederhana daripada hewan vertebrata. Hewan invertebrata sendiri terbagi menjadi beberapa filum. Di antaranya, yang pertama ada Porifera. Porifera adalah hewan yang memiliki tubuh berpori. Yang kedua ada Coelenterata, yaitu hewan yang memiliki tubuh berongga. Yang ketiga ada Moluska, yaitu hewan yang memiliki tubuh lunak. Yang keempat ada Platyhelminthes, yaitu hewan yang memiliki tubuh pipih. Yang kelima ada Annelida, yaitu hewan dengan tubuh bulat memanjang serta beruas-ruas. Yang keenam ada Arthropoda, yaitu hewan yang memiliki tubuh yang beruas-ruas. Yang ketujuh ada Nemathelminthes, hewan yang memiliki tubuh silindris atau gilig. Yang kedelapan ada Echinodermata, yaitu hewan yang memiliki bentuk tubuh simetri radial. Nah, di sampingnya itu terdapat gambar dari macam-macam hewan invertebrata. Di situ ada gambar filum untuk Porifera, Coelenterata, Echinodermata, Vermes, Moluska, serta Arthropoda. Selanjutnya, ciri-ciri dari hewan invertebrata, yaitu yang pertama, tidak memiliki dinding sel yang menyokong tubuhnya. Yang kedua, sebagian besar tubuhnya tersusun atas protein struktural kolagen. Yang ketiga, memakan bahan organik yang terurai. Baik, saya akan meneruskan pemaparan dari teman-teman, yaitu sistem pernapasan invertebrata. Respirasi merupakan proses memperoleh gas oksigen dari udara bebas sehingga dihasilkan gas karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Respirasi pada hewan menunjukkan perbedaan antara hewan yang satu dengan yang lainnya. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan paru-paru buku. Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Contohnya pada hewan bersel satu seperti Porifera dan Coelenterata.
Pada ketiga hewan ini, oksigen berdifusi dari lingkungan melalui rongga tubuh. Selanjutnya ada sistem pernafasan pada porifera. Tubuh hewan filum porifera tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan yang sangat sederhana. Hewan ini banyak ditemukan di pantai atau di laut. Porifera tidak memiliki alat pernafasan khusus. Udara pernafasan berlangsung di sel-sel permukaan tubuh atau sel-sel leher yang bersentuhan dengan air. Oksigen yang diambil oleh porifera berasal dari oksigen yang terlarut di dalam air. Hewan filum Cnidaria yang meliputi golongan hewan seperti karang, ubur-ubur, hydra, dan animun laut, tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan. Cnidaria tidak memiliki alat pernapasan yang lengkap atau khusus. Sel-sel di bagian permukaan tubuhnya dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Sistem pernapasan pada Coelenterata. Hewan Coelenterata tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan. Hewan ini tidak memiliki alat pernapasan yang lengkap. Alat bantu pernapasan berupa lekukan-lekukan lapisan gastrodermal yang berada di bawah mulut, yang disebut sifonoglifa. Namun, sel-sel di permukaan tubuh yang lain juga dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya atau bida disebut juga secara difusi melalui seluruh permukaan tubuh. Contohnya itu Aurelia aurita, Hydra sp, dan Mentrium sp. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada moluska. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak yang hidup di air dan di darat. Sistem pernapasan pada moluska yang hidup di air seperti siput, cumi-cumi, dan kerang bernapas menggunakan insang, gastropoda, yang dimana aliran air masuk ke dalam insang dan terjadi pertukaran udara dalam lamela insang. Aliran air yang terjadi karena gerakan silia arahnya berlawanan dengan arah aliran darah sehingga menyebabkan pengambilan oksigen oleh insang lebih efisien. Sedangkan moluska yang hidup di darat seperti siput darat bernapas menggunakan paru-paru atau pulmonum. Salah satu contoh moluska adalah Cephalopoda di mana sistem pernapasan dilakukan oleh sepasang insang yang berbentuk bulu unggas di bagian kanan dan kiri ruang mantel pada bagian ventral. Cephalopoda mengatur ventilasi air dengan gerakan otot mantel secara ritmis. Ventilasi pada Cephalopoda dikontrol oleh saraf dari ganglion subesophagus di mana kadar karbon dioksida juga mempengaruhi kekuatan kontraksi dari mantel. Berikut adalah mekanisme pernapasan moluska. Oksigen dari luar masuk ke tubuh melalui paru-paru moluska darat atau insang moluska air menuju ke jantung, lalu melalui aorta sehingga menyebar ke hemosil. Berikut adalah contoh gambar dari moluska yaitu siput darat dan Cephalopoda. Selain contoh sistem pernapasan pada moluska yang terjadi pada siput darat dan Cephalopoda, ada pula siput pulmonata air tawar yang tidak memiliki insang tetapi mempunyai rongga mantel yang dimodifikasi menjadi paru-paru. Moluska yang hidup di pantai juga bernapas dengan udara, tetapi masih dapat bernapas dengan air. Pada gastropoda yang hidup di pantai, untuk menghindari penguapan ketika air surut, dilengkapi oleh operculum yang dapat menutup rapat lubang rumahnya jika tubuhnya ditarik ke dalam. Selanjutnya, sistem pernafasan pada Platyhelminthes. Pada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada filum Platyhelminthes dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuh atau kulit. Karena belum memiliki alat respirasi yang khusus, mereka lebih sering berespirasi melalui kulit tubuhnya yang lembab. Sama halnya dengan sistem transportasi, karena belum memiliki alat transportasi yang khusus, maka proses pengangkutan zat di dalam tubuh terjadi dari sel ke sel secara difusi. Contoh, pada cacing pipih atau Platyhelminthes,
Pernafasan terjadi di seluruh permukaan tubuh melalui difusi. Contoh, planaria SP. Sedangkan pada cacing gilik tidak bersegmen atau nematelmintes, pernafasannya melalui difusi lewat permukaan tubuh. Contohnya, Ascaris lumbricoides. Sedangkan pada cacing gilik bersegmen atau Annelida, pernafasannya melalui permukaan kulit yang selalu basah oleh cairan mukus. Contohnya Lumbricus sp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinkan Agustin. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem pernapasan pada Annelida. Proses respirasi pada Annelida yaitu dilakukan melalui difusi pada permukaan tubuhnya atau dengan kulitnya, sehingga kulit Annelida akan selalu kelihatan lembab atau basah. Annelida yang hidup di air melakukan pernapasan yaitu dengan insang yang dibentuk melalui perluasan parapodia. Misalnya pada kelas Oligochaeta, cacing tanah tidak memiliki alat pernafasan khusus, maka ia menggunakan permukaan tubuh atau kulitnya sebagai tempat pertukaran oksigen atau karbon dioksida. Tubuh cacing tertutup oleh selaput bening dan tipis yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah karena permukaan kulit, yaitu epidermis dan pori-pori dorsal, pada cacing tanah memiliki kelenjar yang berlendir yang berfungsi membasahi kulitnya tersebut. Melalui selaput inilah terjadi difusi antara oksigen dan karbon dioksida yang kemudian diteruskan ke dalam pembuluh darah, sehingga kebutuhan oksigen tubuh terpenuhi. Di bawah kulit cacing tanah terdapat kapiler-kapiler darah. Melalui kapiler ini, oksigen berdifusi masuk. Lalu, oksigen ditangkap atau diikat oleh hemoglobin yang terkandung dalam darah cacing untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Gas hasil respirasi, yaitu karbon dioksida, dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulitnya. Karena respirasi cacing dilakukan melalui permukaan tubuhnya atau yang disebut dengan integumen, maka respirasi cacing disebut respirasi integumenter. Proses pertukaran gas pada permukaan tubuh atau kulit cacing tanah, sistem integumen, adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, atau yang disebut produknya itu keringat atau lendir. Kata ini berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Pertukaran gas-gas pada cacing lebih mudah terjadi pada kulit yang lembab, sehingga cacing hidup di tempat yang lembab. Habitat yang lembab akan menjaga permukaan di tubuhnya tetap basah atau lembab. Sebanyak 85% dari berat tubuh cacing tanah berupa air, sehingga sangatlah penting untuk menjaga media pemeliharaan tetap lembab, yaitu kelembapannya 15-30%. Tubuh cacing mempunyai mekanisme untuk menjaga keseimbangan air dengan mempertahankan kelembapan di permukaan tubuh dan mencegah kehilangan air yang berlebihan. Cacing yang terdehidrasi akan kehilangan sebagian besar berat tubuhnya dan tetap hidup walaupun kehilangan 70-75% kandungan air dalam tubuhnya. Kekeringan yang berkepanjangan memaksa cacing tanah untuk bermigrasi ke media yang lebih cocok dan diedarkan oleh sistem peredaran darah. Sebaliknya, karbon dioksida yang terkandung dalam darah dilepaskan dan berdifusi keluar tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Azibedillah. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem pernapasan pada arthropoda. Belalang bernapas menggunakan trakea, yang mana di dalamnya terdapat spirakel atau pembuluh trakea dan trokeolus. Spirakel atau stigma merupakan jalan keluar masuknya udara dari dan ke dalam
sistem trakea. Terdapat di kerangka luar atau eksoskeleton. Berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin, terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh, dan merupakan tempat bermuaranya pembuluh trakea. Pada umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga beristirahat. Udara masuk melalui 4 pasang spirakel depan dan keluar melalui 6 pasang spirakel belakang. Oksigen dari luar masuk lewat spirakel, kemudian menuju pembuluh-pembuluh trakea. Selanjutnya, pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trokeulus. Dengan demikian, oksigen dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Mekanisme pernapasan pada belalang diatur oleh otot perut atau abdomen. Ketika otot perut abdomen berelaksasi, volume trakea normal sehingga udara masuk. Sebaliknya, ketika otot abdomen berkontraksi, volume trakea mengecil sehingga udara keluar. Jalur yang dilalui udara pernapasan yaitu udara dari luar, stigma spirakel, lalu saluran pembuluh trakea, lalu trakeulus, lalu jaringan tubuh. Jadi, sistem trakea berfungsi mengangkut O2 dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, serta sebaliknya mengangkut CO2, hasil pernapasan untuk dikeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, darah pada serangga hanya berfungsi mengangkut sari makanan dan bukan untuk mengangkut udara pernapasan. Sekian, terima kasih banyak. Saya akan melanjutkan. Saya akan memaparkan bagian ketujuh, yaitu sistem pernapasan pada Nematelhelminthes. Nematelhelminthes ini yaitu sistem sirkulasi serta respirasi tak ditemukan pada Nematelhelminthes, sehingga pertukaran zat seperti oksigen. Selanjutnya terdapat sistem pernafasan Echinodermata atau yang biasa disebut bintang laut. Echinodermata sendiri merupakan filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar atau darat. Hewan-hewan ini juga mudah dikenali dari bentuk tubuhnya. Kebanyakan memiliki simetri radial, khususnya simetri radial pentameral atau yang biasa disebut terbagi menjadi 5. Bisa dilihat dari contoh gambar sebelah kanan. Walaupun terlihat primitif, Echinodermata adalah filum yang berkerabat relatif dekat dengan chordata atau yang di dalamnya tercakup vertebrata. Dan simetri radialnya berevolusi secara sekunder. Echinodermata sendiri bernafas menggunakan paru-paru kulit atau dermal branchiae atau papulae, yaitu penonjolan dinding rongga tubuh atau selom yang tipis. Tonjolan ini dilindungi oleh cilia dan pedicelaria. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada pula beberapa jenis Echinodermata yang bernafas dengan menggunakan kaki tabung. Sisa-sisa metabolisme yang terjadi di dalam sel-sel tubuh akan diangkut oleh amoebacti atau sel-sel amoeboid ke dermal branchiae untuk selanjutnya dilepas keluar tubuh. Pernafasan Echinodermata sendiri sangat bervariasi, yaitu dengan menggunakan insang kulit atau skin gill, dermal branchiae atau papula, kaki tabung, dan respiratory tree atau yang biasa disebut pohon pernafasan. Sistem pernafasan pada 5 kelas utama Echinodermata antara lain adalah: yang pertama, terdapat kelas Asteroidea yang melakukan pernafasan dengan menggunakan dermal branchiae atau insang kulit. Yang kedua, terdapat kelas Ophiurodea. Pertukaran udara dan ekstraksi terjadi pada kantong yang disebut bursae. Yang ketiga, terdapat kelas Echinoidea, bernafas dengan insang dan kaki tabung atau tube feet. Yang keempat, kelas Crinoidea, bernafas dengan menggunakan permukaan kulit. Yang kelima, kelas Holoturoidea, bernafas dengan menggunakan pohon pernafasan. Baik, untuk selanjutnya ada protozoa. Sebagian besar pernafasan pada hewan-hewan protozoa dilakukan secara difusi. Oksigen atau O2 dan karbon dioksida CO2 yang terlarut dalam air keluar masuk secara difusi melalui membran sel. Pada protozoa, masuknya oksigen dengan difusi menembus membran sel dan menuju sitoplasma. Difusi dan gerakan sitoplasma mengantarkan oksigen ke mitokondria. Oksigen digunakan untuk memecah senyawa organik sehingga menghasilkan energi, air, dan karbon dioksida atau CO2. Ketika oksigen berdifusi ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh, oksigen dalam air habis dengan cepat dan begitu pula pada karbon dioksida tertimbun dengan cepat.
Pada paramecium silianya membantu pernafasan. Dengan pergerakan silianya, air di sekitarnya akan bergerak dan berarti membantu penyediaan oksigen. Berikut kita bisa lihat gambar protozoa dengan beberapa bagian organnya seperti mulut, tenggorokan, vakuola kontraktil, silia, vakuola makanan, mikronukleus, vakuola kontraktil, trikosit, dan celah mulut. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.